Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, berupaya mewarnai keluarga kita, membekali keluarga kita dengan ilmu syariat. Semoga berbekalkan dengan ilmu ini keluarga kita betul-betul menjadi baiti jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku. Pada sesi sebelumnya saya telah mengajak Anda untuk mengenal wanita-wanita yang haram dinikahi. Kala itu telah disampaikan oleh Imam Abu Syuja bahwa ada 7 wanita yang haram untuk Anda nikahi karena adanya hubungan nasab antara Anda dengan mereka. Yaitu yang pertama adalah ibu Anda ataupun ibu-ibunya. Baik itu ibu kandung Anda ataupun ibu ayah Anda. Terus ke atas, berapapun levelnya ke atas, itu adalah statusnya ibu Anda. Karena kaidahnya disampaikan bahwa ibunya orang tua Anda itu juga ibu Anda sendiri. Yang kedua adalah anak perempuan. Baik anak kandung Anda langsung ataupun anak dari anak kandung Anda. Yang ketiga adalah al-ukhtu, saudari Anda, baik saudari seayah seibu yaitu saudari kandung, atau saudari seayah ataupun saudari seibu. Kemudian yang keempat adalah al-khalah, saudari ibu Anda. Yang kelima adalah ammah, saudari ayah Anda atau yang disebut dengan bibi. Ya, saudari ibu Anda itu disebut juga bibi. Saudari ayah Anda adalah bibi. Baik itu saudari ibu kandung Anda langsung ataupun saudari nenek Anda yang dia adalah statusnya ibu dari ibu Anda ataupun ibu dari ayah Anda. Saudari ibu Anda terus ke atas statusnya itu dalam Islam adalah khalah, bibi. Sebagaimana saudari ibu Anda, saudari ayah Anda ataupun ayahnya ayah Anda atau yang disebut dengan kakak, itu dalam Islam juga disebut dengan ammah, bibi. Kemudian bintul akh, keponakan, yaitu anak dari saudara laki-laki Anda, baik saudara seayah seibu atau saudara kandung ataupun saudara seayah saja, ataupun dia adalah anak dari saudara seibu Anda atau yang disebut dengan keponakan, maka itu haram untuk Anda nikahi. Dan yang terakhir adalah putri dari saudari Anda, baik saudari kandung atau saudari seayah ataupun saudari seibu, mereka statusnya adalah keponakan. Baik itu adalah anak dari saudara Anda langsung ataupun cucu saudara Anda. Cucu dari saudara ataupun saudari Anda, semuanya itu statusnya dalam Islam adalah bintul akh ataupun bintul ukhti, putri dari saudara ataupun saudari Anda. Ya, itu 7 wanita yang haram untuk Anda nikahi dikarenakan nasab. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenali wanita yang haram untuk Anda nikahi karena adanya hubungan persusuan. Al-Muallif Al-Imam Abu Syuja menyatakan wathnatani birradha wa huma al-ummul murdi'ah wal ukhtu min ar-radha'ah. Ada 2 wanita yang dalam Al-Qur'an secara tekstual, secara tegas dinyatakan mereka haram untuk Anda nikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Ibu-ibu susuan kalian, yaitu wanita-wanita yang menyusui kalian, itu dalam Islam statusnya adalah ibu susu. Maka dia haram untuk Anda nikahi. Dan kata ibu, ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ibu yang
berstatus sebagai ibu susu itu bukan hanya wanita yang secara langsung menyusui Anda, tapi juga mencakup ibu-ibu mereka. Kalau Anda menyusu dari Fatimah misalnya, maka wanita yang bernama Fatimah ini disebut ibu susuan Anda. Ibunya ibu Fatimah tersebut itu juga ibu Anda statusnya. Sebagaimana nenek dari ibu Fatimah tersebut yang itu adalah ibu dari ayahnya ibu Fatimah. Ibu Fatimah punya ayah kandung, ayahnya punya ibu. Nah, ibu dari ayah Fatimah tersebut statusnya juga sebagai ibu Anda, yaitu ibu melalui jalur persusuan. Itu pun haram untuk Anda nikahi. Kemudian yang kedua adalah saudari sepersusuan Anda. Ketika ada seorang wanita namanya misalkan Aisyah atau yang lain, sekedar contoh, sama-sama menyusu kepada seorang wanita yang bernama Fatimah, ya. Anda dan dia disusui oleh satu wanita yang sama. Baik wanita itu adalah orang tuanya Aisyah atau orang tua Anda sendiri atau wanita lain. Intinya Anda berdua menyusu dari satu wanita. Maka wanita tersebut yang bernama Aisyah itu, saya dalam contoh ini adalah disebut ukhtuka minar radha, saudarimu dari sepersusuan. Saudarimu sepersusuan. Ya. Maka wanita tersebut haram untuk Anda nikahi. Kenapa? Karena dalam diri Anda, dalam diri dia terdapat kesamaan, yaitu daging Anda berdua tumbuh dari sumber yang sama, yaitu susu wanita yang bernama Fatimah tadi. Apalagi wanita pemilik susu, tentu lebih haram untuk Anda nikahi. Kalau sekedar wanita yang badannya tumbuh kembang karena menyusu dari wanita yang sama, haram untuk dinikahi, tentu pemilik susu sendiri itu lebih haram untuk Anda nikahi, yaitu disebut dengan ibu sepersusuan atau ibu susu. Nah, sehingga dalam Al-Quran Allah tegaskan dua orang ini. Ibu yang menyusui Anda atau wanita yang menyusui Anda disebut ibu susuan atau saudari sepersusuan. Ya, saudari sepersusuan. Sebagaimana dalam kisah Nabi, dalam sejarah kehidupan Nabi, Nabi SAW ya, pernah disusui oleh seorang wanita namanya Halimah Sa'diyah. Maka Halimah Sa'diyah ini haram untuk dinikahi oleh Nabi. Kenapa? Karena dia adalah ibu susunya. Dalam diri Nabi, dalam jasad Nabi, dalam tubuh Nabi, tumbuh sel-sel atau anggota tubuh Nabi itu menjadi tumbuh, salah satunya adalah karena peran susu yang lahir atau susu yang keluar dari Halimah Sa'diyah. Maka dia menjadi antara mereka berdua, antara Nabi dengan Halimah Sa'diyah terjalin hubungan mahram, ya, karena alasan persusuan. Sebagaimana antara Nabi dengan Ummu Sulaim terjadi hubungan persusuan juga karena keduanya, yaitu Nabi SAW dan juga Ummu Sulaim, pernah menyusu dari satu wanita yang sama, yaitu Ummu Aiman. Ya, sehingga Ummu Sulaim dalam hal ini berstatus sebagai saudari sepersusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Nabi haram untuk menikahi mereka. Baik. Ini ada dua wanita yang dengan tegas dalam Al-Quran dinyatakan mereka adalah terjalin hubungan hubungan mahram karena alasan persusuan. Nah, Nabi SAW memberikan satu penjelasan, satu pernyataan yang ternyata pernyataan Nabi SAW ini bersifat umum, sehingga status mahram karena persusuan ternyata bukan hanya berlaku pada dua wanita ini, yaitu ibu susu dan
saudari sepersusuan. Tetapi ternyata status mahram karena jalur persusuan itu ternyata mencakup wanita-wanita lain. Karena Nabi menyatakan, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Karena persusuan itu, maka haramlah atas Anda untuk menikahi semua wanita yang haram untuk Anda nikahi bila atau andai antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab. Nah, telah disebutkan sebelumnya bahwa dengan alasan adanya hubungan nasab ada 7 wanita yang haram Anda nikahi. Ibu, anak, saudari, amah yaitu bibi yaitu saudari ayah, khalah saudari ibu, kemudian saudari, ya, kemudian juga bintul akh, keponakan dari jalur saudara laki-laki itu keponakan anak saudara laki-laki ataupun anak gadis saudari perempuan. Ada 7 wanita yang haram untuk Anda nikahi. Maka berdasarkan hadis tadi, yahrumu minan nasab, yahrumu minar radha, ma yahrumu minan nasab. Dengan alasan hubungan persusuan, maka semua wanita yang haram dinikahi karena jalur nasab haram pula dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Sehingga dengan demikian ada 7 wanita pula, bukan hanya 2 ternyata. Ternyata bukan hanya 2, yaitu ada 7 wanita. Ibu yang menyusui Anda, anak susu Anda, yaitu jika istri Anda menyusui seorang wanita, menyusui seorang anak wanita, kemudian dia tumbuh dewasa, maka wanita atau anak yang menyusu dari istri Anda itu statusnya adalah putri Anda dari persusuan. Sehingga Anda haram menikahinya. Misalnya, saya agak lebih mudah, saya akan contohkan dengan nama misalnya. Andai Anda memiliki istri yang namanya Fatimah, menyusui anaknya orang lain yang bernama Aisyah, maka Aisyah haram untuk Anda nikahi karena status Aisyah ini sebagai putri susuan Anda. Kenapa demikian? Karena air susu yang keluar dari istri Anda, air susu yang keluar dari istri Anda itu muncul, tercipta berkat adanya hubungan badan antara Anda dengan Fatimah. Ya, ketika sel telur dengan sperma bertemu di dalam rahim wanita, maka itu akan menyebabkan terjadinya perubahan banyak hal dalam tubuh wanita, termasuk munculnya air susu. Karena secara natural wanita tidak akan memproduksi air susu kecuali bila dia dalam kondisi telah melahirkan seorang anak. Alias air susu tersebut muncul akibat akibat dari adanya hubungan sperma yang bertemu dengan sel telur wanita. Dengan demikian, secara tidak langsung ketika air susu tersebut diminum oleh anak yang bernama Aisyah, maka berarti dalam tubuh Aisyah tersebut tumbuh daging, tumbuh tulang dari hasil minum air susu, yang air susu itu adalah terproduksi akibat adanya interaksi yang bersifat alami dalam tubuh wanita yang bernama Fatimah akibat pertemuan antara sperma Anda dengan sel telur Fatimah tersebut. Sehingga Aisyah yang menyusu kepada istri Anda itu statusnya adalah putri Anda melalui jalur persusuan. Ya, ibu yang wanita yang menyusui Anda itu haram dinikahi. Wanita yang menyusu dari istri Anda itu pun haram untuk Anda nikahi. Walaupun ternyata si wanita tersebut yang bernama Aisyah menyusu kepada istri Anda setelah istri Anda itu bercerai dengan Anda, sehingga Fatimah menikah dengan dengan lelaki lain dan kemudian menghasilkan air susu, barulah Aisyah itu menyusu kepada istri Anda atau mantan istri Anda. Maka statusnya Aisyah itu berstatus sebagai Robibah, ya, sebagai anak yang dipiara oleh mantan istri Anda. Maka itu pun haram untuk Anda nikahi.
Kenapa? Dia tumbuh kembang dari air susu wanita yang pernah Anda gauli, pernah menjadi istri Anda. Maka itu disebut dengan robibah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah yang untuk Anda haram untuk nikah adalah saudari sepersusuan Anda, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang keempat adalah khalah, saudari wanita yang menyusui Anda. Kalau Anda menyusu kepada wanita yang bernama Fatimah, maka semua saudari Fatimah, baik saudari seayah seibu dengan Fatimah, yaitu saudari kandung Fatimah, ataupun saudari seayahnya Fatimah, ataupun saudari seibunya Fatimah. Bila Fatimah ini memiliki saudari seayah, atau dia memiliki saudari seibu, maka mereka semua haram untuk Anda nikahi, karena statusnya mereka adalah bibi sepersusuan. Bibi sepersusuan Anda. Mereka adalah khalah bagi Anda. Demikian pula halnya dengan ammah. Bila Fatimah ini adalah istri Anda, dan kemudian Fatimah, istri Anda ini menyusui anak yang bernama Aisyah, maka Aisyah ini akan menjadi mahram bagi saudara-saudara Anda. Ya, bukan sekedar mahram bagi saudara-saudaranya Fatimah saja, tidak. Bahkan menjadi mahram bagi saudara-saudara Anda. Karena saudara-saudara Anda itu statusnya adalah paman. Ya, am. Statusnya mereka adalah am. Paman dari paman dari anak yang bernama Aisyah itu. Paman sepersusuan, ya. Paman melalui jalur persusuan. Ya, sekali lagi biar lebih mudah, bila Anda menikah dengan wanita yang namanya Fatimah, kemudian Fatimah menyusui seorang anak perempuan yang nama Aisyah, maka seluruh saudara kandung Anda, baik saudara kandung ataupun saudara seayah Anda ataupun saudara seibu Anda, mereka statusnya adalah paman bagi Aisyah, paman persusuan. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang haram pula adalah anak dari saudara sesusu, saudara sepersusuan. Bila istri Anda yang bernama Fatimah menyusui dua anak, satu anak laki, satu anak perempuan. Yang perempuan namanya Aisyah, yang laki-laki namanya Umar, misalnya. Maka Aisyah dan Umar haram untuk saling menikah karena mereka adalah saudara sepersusuan. Sebagaimana Umar haram untuk menikahi anaknya Aisyah. Kenapa? Karena anaknya Aisyah statusnya adalah bintul ukhti. Ya, minar radha. Statusnya adalah putri dari saudari sepersusuan. Maka mereka haram untuk dinikahi. Sebagaimana anak dari saudara sepersusuan pun demikian. Bila istri Anda yang bernama Fatimah menyusui dua orang laki-laki, satu bernama Umar, satu bernama Utsman misal, maka Umar haram untuk menikahi putrinya Utsman, sebagaimana Utsman haram menikahi putrinya Umar. Kenapa? Karena mereka adalah anak atau putri saudara sepersusuan, atau yang disebut keponakan sepersusuan. Karena keumuman sabda Nabi SAW, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Haram atau menjadi haram, menjadi mahram kalau boleh dengan lebih mudah, dikarenakan adanya persusuan seluruh orang yang menjadi mahram karena adanya hubungan nasab. Ya, sehingga kalau dalam hubungan nasab ada 7 orang yang haram dinikahi, maka dalam persusuan pun demikian, ada 7 orang yang haram dinikahi. Sebagaimana dalam hal nasab, keluarga ayah
itu juga mahram bagi Anda bila Anda seorang wanita. Bila Anda seorang wanita. Kemudian Anda ingin menikah dengan salah satu kerabat ayah Anda, saudaranya atau kakeknya atau pamannya, maka haram. Demikian pula bila dia adalah ayah sepersusuan Anda, ayah susuan Anda. Karena dia adalah suami dari wanita yang menyusui Anda. Maka mereka semua, ya saudaranya ayah susu Anda, pamannya ayah susu Anda, kemudian ayah-ayahnya ayah susuan Anda, mereka semua juga mahram bagi Anda. Karena dalam hadis lain Nabi SAW telah menjelaskan bahwa semua harimu minar radha ma yahrimu minan nasab. Anggaplah sebagai mahram semua orang yang mereka itu haram untuk Anda nikahi. Mereka itu berstatus sebagai mahram bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab. Sehingga hubungan nasab dan hubungan persusuan itu sama perilakuannya. Semua yang haram untuk dinikahi karena jalur nasab, haram pula untuk dinikahi karena adanya hubungan persusuan. Itu makna dari sabda Nabi SAW, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram atau menjadi haram untuk dinikahi semua wanita yang haram untuk dinikahi andai antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab. Namun kalau ternyata adanya hubungan nasab tidak menyebabkan Anda haram menikahi, maka demikian pula tidak haram bagi Anda untuk menikahi wanita tersebut karena adanya hubungan persusuan. Misalnya saudara sepupu, anak paman Anda atau anak bibi Anda halal untuk Anda nikahi. Demikian pula halnya menikahi anak bibi susuan Anda. Anak bibi susuan Anda. Misalnya Anda menyusu dari Fatimah. Anda menyusu dari Fatimah. Dan Fatimah ini punya saudari wanita yang bernama Laila. Maka Laila ini statusnya adalah khalah bagi Anda, bibi Anda. Bibi susuan Anda. Dan bila Laila ini punya anak gadis, maka halal untuk Anda nikahi. Karena anaknya Laila statusnya adalah sepupu atau yang disebut dengan bintul khalah. Andai Laila itu adalah bibi nasab Anda, betul-betul itu adalah saudari ibu kandung Anda, maka Anda halal untuk menikahi putrinya Laila. Maka demikian pula halnya bila ternyata Laila itu hanya sebatas bibi susuan Anda. Karena secara hukum hubungan persusuan itu betul-betul diperlakukan sama dengan hubungan nasab. Bedanya tidak ada waris mewarisi. Tidak ada waris mewarisi. Tapi mereka mahram. Haram dinikahi. Boleh menjadi mahram dalam safar. Boleh berada dalam satu ruangan saja. Boleh berjabatan tangan. Ya. Boleh menjadi mahram ketika safar. Kenapa? Karena mereka statusnya haram. Karena definisi mahram dalam Islam adalah semua wanita yang haram untuk Anda nikahi selama-lamanya. Dikarenakan adanya hubungan yang halal. Adanya hubungan yang halal. Yaitu hubungan nasab atau hubungan persusuan. Atau adanya hubungan karena jalur musaharah. Yaitu peripaian atau adanya ikatan dalam pernikahan. Mertua atau menantu dan yang serupa. Tetapi bila alasan diharamkan menikah itu karena sesuatu yang haram pula seperti li'an. Karena suami pernah menuduh istrinya berzina atau kemudian hakim menegakkan hukum li'an, saling mengutuk, saling melaknat. Maka mereka tidak boleh saling menikah lagi setelah berakhir setelah selesainya proses li'an, saling melaknat tersebut. Ya, mereka tapi tidak menjadi mahram. Mereka tidak boleh saling menikah, tapi mereka tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya, walaupun telah bertobat, walaupun telah menyesal, mengakui dosa dan kesalahan, tetapi mereka juga
tidak berstatus sebagai mahram. Kenapa? Karena haramnya pernikahan antara mereka disebabkan oleh satu kejadian yang haram pula dalam Islam, yaitu menuduh istri telah berzina tanpa bukti. Ya, itu definisi mahram, yaitu setiap wanita yang haram untuk Anda nikahi selama-lamanya akibat dari adanya hubungan yang halal, adanya ikatan yang halal, yaitu baik itu hubungan nasab atau persusuan atau peripean. Ya. Baik. Sehingga dengan demikian sekali lagi saya simpulkan, karena pemahaman tentang masalah mahram melalui jalur radha'ah ini masih cukup asing di masyarakat kita, maka saya perlu kembali menekankan bahwa semua wanita yang haram untuk Anda nikahi, andai antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab, maka haram pula untuk Anda nikahi bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan persusuan. Itu makna dari sabda Nabi SAW, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya, menjadi mahram akibat adanya hubungan persusuan seluruh wanita yang haram untuk nikahi bila antara Anda dengan dia terjalin hubungan nasab, ada ikatan atau ada hubungan nasab. Baik. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan wanita yang haram untuk dinikahi melalui jalur persusuan, beliau mengatakan wa arba'un bil musaharah. Ada 4 wanita yang haram untuk Anda nikahi karena adanya hubungan pernikahan atau yang disebut dengan peripean. Yang pertama, ummuz zaujah, ibu dari istri Anda, yaitu mertua. Dan yang dimaksud dengan ibu di sini adalah ibu kandung, bukan ibu sambungan, bukan ibu tiri. Ya, yang dimaksud dengan ibu di sini adalah ibu kandung dari istri Anda, baik dia itu ibu kandung langsung ataupun neneknya ataupun buyutnya. Baik itu nenek dari ibunya, ibu istri Anda, ataupun nenek itu dari ibu dari ayah istri Anda, semuanya mereka disebut dengan ummuz zaujah, ibu istri Anda. Sejak Anda mengikrarkan qabiltu nikahaha, saya menerima pernikahan istriku ini, maka sejak itu pula haram atas Anda untuk menikahi ibu dari istri Anda. Walaupun ternyata kemudian Anda menceraikan istri Anda sebelum Anda menggaulinya, tetap telah terjalin hubungan mahram antara Anda dengan ibu kandung dari wanita tersebut, ataupun ibu dari ibu kandung atau ibu dari ayah kandung, dan terus jalur ke atas. Ya, itu yang disebut dengan ummuz zaujah, haram untuk Anda nikahi karena adanya hubungan musaharah. Ini yang bisa kami sampaikan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi karena hubungan musaharah akan kita bicarakan bersama pada sesi yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.